wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih telah menghadiri undangan kami untuk melaksanakan sosialisasi visi misi sekolah SD kita, SD Negeri Grati 02. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, karena visi misi ini amat sangat penting untuk diketahui oleh semua Dewan Guru dan oleh wali murid. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, yang pertama kita ketahui adalah yang ingin kami sosialisasikan, kita harus tahu tujuan sekolah kita. Nah, tujuan sekolah kita SDN Grati 02 ini pasti mengacu dengan tujuan pendidikan nasional. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan nasional kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menetapkan bahwa, bisa Bapak Ibu amati, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pendidikan nasional kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan tujuan pendidikan nasional tadi, maka kita menentukan dan mengetahui tujuan pendidikan dasar, karena kita sekolah dasar berdasarkan tujuan pendidikan dasar, yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bertujuan membangun landasan bagi berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri, dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Ini hal yang penting Bapak Ibu. Kita harus memahami, semua Dewan Guru, komite, wali murid, warga sekolah harus memahami dan mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tujuan SD Negeri Grati 02. Antara lain, 1. Membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia. Jadi, kita mengharapkan bahwa jika anak-anak lulus nanti dari SD Grati 02, diharapkan anak-anak kita itu sudah memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, membentuk peserta didik yang teguh keimanan dan ketakwaan. Nah, kita mengharapkan lulusan kita nanti mempunyai iman dan takwa yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ketika anak-anak kita lulus keluar dari SD Grati 02, diharapkan sudah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tujuan SD Negeri Grati 02 sekolah kita adalah membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Karena mayoritas siswa kita dan Dewan Guru adalah beragama Islam, maka diharapkan siswa kita sudah mampu melaksanakan ibadah tepat waktu, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya, menjalankan ibadah itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, meningkatkan prestasi peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif.
Jadi kita mengharapkan bahwa semua siswa kita sudah mampu melalui pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, meningkatkan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Diharapkan anak-anak kita dalam masalah literasi dan numerasinya diharapkan sudah betul-betul mampu mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Selanjutnya nomor 6, mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Ini termasuk non-akademik. Mengembangkan kemampuan olahraga, mengikuti lomba FLS 2N, OSN dan sebagainya. Ini sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan sekolah kita, yaitu ini memiliki peserta didik yang mampu di bidang akademik dan non-akademik. Di bidang akademiknya ya pada prestasi pembelajaran, nilai raportnya bagus, nilai semua mata pelajarannya bagus. Bukan hanya nilainya, tapi potensinya juga perlu dikembangkan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan penguasaan dasar-dasar yang berwawasan global. Bapak Ibu, karena kita dan anak-anak kita ini sudah memasuki era digital, sudah memasuki dunia yang perkembangan ipteknya juga ini kita sudah masuk pada wawasan yang global, sudah mendunia. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa melarang anak-anak kita untuk, misalnya kalau dulu anak-anak dilarang membawa HP, sekarang kita tidak bisa karena anak-anak kita sudah memasuki dan harus punya berwawasan global, mendunia. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya visi SD Negeri Grati 02. Visi ini kita ciptakan untuk mencapai tujuan sekolah tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik, kreatif, dan berwawasan global. Itu adalah visi SD Negeri SD Grati 02. Tadi sudah kita ketahui visi kita, visi SDN Grati 02. Bagaimana cara kita untuk mencapai visi kita itu? Bagaimana kita mengukur apakah visi kita itu sudah tercapai atau belum? Apa indikatornya? Nah, ini ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan visi SD kita. Bapak, saya ingin Bapak Ibu supaya tidak ngantuk, mohon dibantu saya membaca masing-masing indikator. Bapak, Bumi, saya minta tolong dibaca indikator yang pertama untuk mengukur visi kita itu apa, Bu? Meningkatkan pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia melalui pendidikan agama. Nah, itu ya. Jadi untuk indikator yang pertama, bagaimana kita mengukur? Caranya bagaimana untuk mengukur bahwa siswa kita sudah memiliki budi pekerti dan akhlak mulia yang luhur? Bagaimana? Maka diadakan atau di sekolah kita ada pembelajaran melalui pendidikan agama. Bapak, yang nomor 2, indikator yang kedua, Bu Sulis, monggo. Meningkatkan pembelajaran keimanan dan ketakwaan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah. Nah, jadi kegiatan keagamaan di sekolah kita itu dilaksanakan bukan hanya melalui pembelajaran yang intrakurikuler saja, pembelajaran agama yang disampaikan oleh guru agama, tetapi dalam kegiatan ekstrakurikuler pun juga diberikan kegiatan keagamaan. Nah, misalnya ada apa saja ekstrakurikuler di agama? Ada tahfidz, ada apa lagi Bu? Pak? Hadra, ada hafalan juz 30 dan sebagainya. Itu ya yang kita lakukan indikatornya. Terus indikator yang ketiga, coba saya ini minta tolong Bu Sol dibacakan. Indikator yang ketiga,
Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Saudara, saya pindah Bu Risma, silakan dibaca. Kelihatan, Bu? Membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Iya, ini sudah kita laksanakan ketika kita misalnya sholat Jumat berjamaah di masjid. Nah, kita harus membiasakan anak-anak kita melaksanakan sholat tepat waktu. Kita anjurkan anak-anak di rumah itu melaksanakan sholatnya sesuai dengan waktunya. Kemudian indikator yang keempat, mungkin ada yang benar, minta tolong benar dibacakan. Mengadakan kegiatan mengaji di sekolah yaitu tartil Al-Quran dan tartil juz amal. Iya, mengadakan kegiatan itu kita laksanakan pada ekstrakurikuler ya, sudah kita laksanakan. Selanjutnya indikator yang keenam, Pak Santo, bisa? Meningkatkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Iya, jadi pembelajaran Bapak Ibu yang dilaksanakan di kelas itu harus menciptakan suasana siswa bagaimana supaya siswa aktif, kemudian inovatif, selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, memancing, mendorong supaya anak-anak kita selalu kreatif. Kemudian pembelajarannya harus efektif. Apa efektif? Sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dan ini yang penting, menyenangkan. Jadi mari kita berusaha di dalam kelas ketika kita melaksanakan pembelajaran, ciptakan suasana yang menyenangkan. Jangan sampai pembelajaran itu membuat anak-anak takut kepada gurunya dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian untuk indikator yang ke-7, Bu Ririn bisa? Mbak, silakan Bu Ririn. Mengasah kemampuan literasi dan numerasi melalui budaya membaca. Iya, budaya membaca sudah kita laksanakan. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak kita biasakan maksimal 10 sampai 15 menit kita membaca nyaring, misalnya begitu. Kemudian ada pojok baca dan sebagainya. Selanjutnya indikator ke-8. Bisa bukan? Mengembangkan talenta siswa sesuai bakat dan minat. Iya, siswa kita harus dikembangkan talentanya. Kemarin misalnya melalui ekstra menyanyi, gambar bercerita, kriya dan sebagainya. Karena bakat yang dimiliki anak kita itu mungkin belum berkembang karena belum pernah diberikan kesempatan. Maka di sekolah kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya. Siapa tahu anak-anak kita punya bakat tapi masih terpendam karena malu atau takut. Maka kita harus berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, indikator yang terakhir, Bu Umi kembali. Meletakkan penguasaan dasar yang berwawasan global. Iya, karena anak-anak kita dan kita juga sudah memasuki dunia globalisasi, maka mau tidak mau kita harus mampu mengajar anak-anak kita supaya berwawasan global. Misi kita SD Negeri Gelati 02 ada 8. Nah, supaya tidak ngantuk, coba mulai dari Bu Risma. Misi yang pertama, apa yang kita lakukan? Dalam upaya mengimplementasikan visi sekolah tersebut, SD Negeri Gelati 2 menjabarkan dalam misi sekolah diantaranya Ya, langsung baca juga membentuk peserta didik berakhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Ya, cukup. Tidak banyak-banyak, biar yang lain dapat giliran, gitu ya. Jadi, seperti yang kita jelaskan tadi, untuk membentuk akhlak yang mulia, maka diadakan rutinitas, rutin, tidak mungkin sekali. Apa yang dirutinkan? Kegiatan keagamaannya ini tidak hanya sekali, karena kalau sekali nggak mungkin bisa terwujud cita-cita tujuan sekolah yang awal tadi. Lanjutkan nomor 3, Bu Nur. Meningkatkan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama di sekolah. Melalui pembelajaran PAI Budi Pekerti juga kita sekali lagi selalu keimanan dan ketakwaan yang perlu kita gencarkan. Selanjutnya Pak Santo, monggo. 4. Meningkatkan prestasi peserta didik baik akademik maupun non akademik
melalui pembelajaran yang inovatif serta melaksanakan proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Ya, jadi ya karena misi ini memang mengacu dari visi tadi, tentunya sama ini. Hanya tindakannya bagaimana ini nampak pada misi. Lanjut nomor 5, Bu Riri. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui budaya membaca. Ya, melalui budaya membaca yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya nomor 6. Mengasah itu. Nomor 6 bilang mengoptimalkan peran mengoptimalkan peran perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Ya, selain perpustakaan, di setiap kelas kita kan punya pojok baca. Itu tentunya harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Samping itu, perpustakaan yang kita miliki harus juga ditingkatkan pemanfaatannya, buku-bukunya, supaya anak-anak apa? Terbiasa literasi, meningkatkan kemampuan literasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk kemampuan literasi ini bukan hanya membaca, tetapi kadang-kadang kita juga perlu laporan hasil membaca anak berupa buku literasi yang sudah kita miliki itu. Membaca apa, judulnya apa, rangkumannya apa, kan begitu ya. Karyanya berupa puisi atau apa, itu salah satu bukti nyata bahwa anak-anak sudah mampu melakukan literasi. Selanjutnya nomor 7, Mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. kurikuler. Kita punya banyak ekstrakurikuler. Mudah-mudahan bisa menghasilkan siswa-siswa kita yang berprestasi di bidang ekstrakurikuler. Bakatnya bisa kita wadahi. Maksudnya sekolah kita itu menjadi wadah membangkitkan, memunculkan bakat-bakat dan minat siswa yang mungkin terpendam. Gitu. Selanjutnya, Mengembangkan dengan meningkatkan penguasaan dasar yang berwawasan global. ya, kembali lagi kepada wawasan global. Mau tidak mau, karena siswa dan guru kita pada zaman sekarang sudah memasuki globalisasi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Demikian. Selanjutnya, Bu, next. Alhamdulillah. Jadi hari ini sudah saya sampaikan sosialisasi visi misi SDN Grati 02. Mudah-mudahan apa yang kita tetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dan jangan lupa bahagia dan semangat. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua.